Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dalam video kali ini saya izin untuk berbagi informasi terkait tindak lanjut setelah kemarin launchingnya seleksi nasional masuk penerimaan mahasiswa baru ya. Karena sekarang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa dikelola oleh LTMPT. Nah, terkait tentang informasi tersebut, teman-teman bisa menonton live-nya atau rekamannya di YouTube Azhar Al ya. Ini ada konferensi persnya ya. Oleh adik-adik semuanya. Nah, ini silakan teman-teman bisa menonton lebih lengkapnya, informasinya ada di sini. Perguruan tinggi negeri ya. Problem. Biar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah tentang website utamanya ya, snmpmb. Nah ini ya, .dpp.kemdikbud.go.id. Nah di sini kita bisa lihat informasi-informasinya, mulai dari ada media sosial resminya ya, ada Facebook, kemudian ada Instagramnya, kemudian ada Twitter juga, ada YouTube ya. Ini sudah ada masuk nih. Oh, teman-teman bisa langsung nih ya nonton. Ini adalah 8 di channelnya sendiri ya. Sudah ada nih, sudah diposting barusan. Nah, kemudian ada Twitternya, ada IG-nya, ada juga Facebooknya. Dan ada juga TikToknya, tapi belum ada video kelihatannya di sini. Nah, tambahan sedikit untuk yang di Instagram ya, selain IG ini, teman-teman bisa juga follow yang bp3_kemdikbud. Nah, di sini juga ada informasi-informasi terkait nanti tentang tesnya ya. Jadi sangat recommended nih untuk bisa di follow. Baik, saya tutup dulu. Oke, kita kembali ke halaman sini. Nah, di sini kita bisa lihat dan baca terkait tentang fungsi dari tim SPMB-nya. Kemudian ada tujuannya juga ya. Silakan dicermati. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan umum. Oke, dia ada halaman sendiri ya. Ini adalah informasi seleksi penerimaan dari yang sebelumnya ke LTMPT ke SNPMB ini ya. Teman-teman sangat disarankan untuk membaca informasi-informasi yang tertera di sini supaya bisa memahaminya. Ada 3 jalur ya: seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri. Oke, di sini juga pernah disampaikan atau dipaparkan oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Ini ada yang seleksi nasional berdasarkan tes, tidak ada lagi tes mata pelajaran, yang ada adalah tes skolastik. Kemudian ada seleksi secara mandiri. Silakan dibaca dan dicermati. Kemudian di bawahnya ada tanya jawab ya, seputar pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan. Nah, teman-teman bisa membaca di sini untuk memahaminya. Jadi ada dibagi atas latar belakang dari tujuan kegiatan, kemudian ada kebijakan Permendikbud, prinsip-prinsipnya, jalur penerimaan, mekanisme pendaftaran ya. Kemudian nah ini ya, jalur yang sekarang ada Diploma 3, Diploma 4, atas sarjana terapan dan sarjana. Kemudian yang berikutnya lagi ya, ini silakan dicermati dan dibaca. Siapa tahu nanti bisa, tentunya pasti akan membantu teman-teman untuk mengatasi kebingungan terkait dengan jalur-jalur ini. Sekarang kita masuk lagi ke portal. Nah, ini nanti tempat atau link untuk membuat akun ya. Apa itu akun? Nah, nanti kita bahas lah ya. Ini sementara masih belum ada ya. Nanti tanggal 1 Januari kalau tidak salah. Kemudian ada SNBP. Nah, ini seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dimulai dengan adanya PDSS. Sederhananya PDSS adalah basis data nilai rapot yang diinput oleh sekolah, tapi khusus untuk siswa-siswa yang eligible saja, siswa-siswa yang bisa mendaftar di jalur prestasi saja. Jadi tidak semuanya ya.
Ini adalah persyaratan sekolahnya berdasarkan tingkat akreditasinya. Sederhananya adalah kalau akreditasinya A, maka di jurusan IPA hanya 40% anak saja yang bisa daftar. Kalau yang di IPS pun begitu, yang di bahasa pun begitu. Ya, tergantung tingkat akreditasi sekolahnya. Lalu ada persyaratan pesertanya. Ya, tentunya memiliki nilai rapot, punya NSN dan seterusnya. Berapa jumlah pilihan yang bisa didaftar atau jurusan yang bisa dipilih? Ada 2 program studi yang bisa dipilih ya. Nah, jika memilih 2 program studi, maka salah satunya harus ada di provinsi yang sama ya. Kalau memilih satu jurusan saja, maka bebas memilih kampusnya yang di mana. Nah, kita coba simulasikan. Oke, sebagai contoh saya berasal dari Samarinda, ya, kota Samarinda. Itu provinsinya adalah Kalimantan Timur. Nah, maka jika saya memilih 2 kampus, maka formatnya adalah kurang lebih seperti ini. Ada kampus pertama dan kampus kedua. Di kampus pertama, saya misalnya memilih Universitas Mula Warman. Nah, ini adanya di Samarinda ya, atau Kalimantan Timur. Kampus keduanya saya memilih Universitas Negeri Malang. Nah, di Unmul ya, saya memilih misalnya Teknik Sipil. Di Malang saya memilih Farmasi. Oke, jadi masing-masing punya satu jurusan ya. Jadi kalau memilih 2 kampus, salah satunya harus ada ini. Posisi juga boleh dibalik. Misalnya kampus pertamanya adalah Universitas Negeri Malang dan kampus keduanya Unmul. Nah, itu boleh. Bebas ya, jadi tidak harus di pertama ataupun kedua yang di provinsi yang sama, bebas. Nah, jika memilih di Unmul saja, boleh nggak pilih 2? Nah, jika memilih di Unmul saja atau yang di provinsi Kalimantan Timur saja, maka bisa memilih 2 jurusan langsung. Ya. Nah, tapi apakah bisa kalau yang di luar Kalimantan Timur bagaimana? Jika yang dipilih adalah kampus yang di luar dari provinsi tempat sekolah berasal, maka hanya bisa memilih 1 jurusan saja. Ya. Begitu. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi nih. Sekarang portofolio. Nah, portofolio bagaimana portofolio? Ini khusus buat teman-teman yang nanti memilih jurusan olahraga dan seni saja. Kalau selain daripada itu, tidak perlu membuat portofolio. Portofolio itu nanti ada selain berkas, juga ada video ya. Video dari praktek yang dilakukan, apakah itu olahraga ataupun seni. Sekarang kita masuk ke tahapan pendaftaran. Nah, ini adalah ada 12 tahapan yang akan dilalui dalam proses pada kali ini. Pertama yaitu pengumuman kuota sekolah. Jadi sekolah itu, di sekolah teman-teman nanti akan diumumkan sekolah ini kuotanya adalah sekian dari jurusan ini, sekian dari jurusan ini. Sekian misalnya 40% dari IPA, 40% dari IPS, misalnya seperti itu. Itu nanti tanggal 28 Desember. Setelah itu sekolah membuat akun SNPMB. Setelah sekolah membuat akun, barulah siswa membuat akun. Lalu nanti dilihat datanya oleh sekolah. Lalu sekolah menentukan siapa saja siswa yang eligible, yang berhak untuk ikut jalur SNBP. Setelah itu barulah nama-nama tersebut diisikan nilainya di PDSS. Tahapan ke-7 barulah siswa mendaftar di jalur SNBP dengan memilih perguruan tinggi dan program studinya. Setelah itu buat yang khusus memilih jurusan olahraga dan seni wajib mengunggah portofolio. Bagi yang bukan tidak perlu. Kemudian di tahapan ke-10 mulailah dilakukan seleksi berdasarkan nilai rapot dan juga prestasi atau sertifikat yang dimiliki. Misalnya memiliki. Lalu kemudian pengumuman di tanggal 28 Maret 2023 dan berikutnya adalah daftar ulang.
Nah, itu adalah tahapan-tahapannya. Ketentuan pemeringkatan yang ditingkat oleh sekolah untuk menentukan siswa eligible itu ditetapkan langsung oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran baik pengetahuan dan keterampilan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jika ditemukan ada siswa yang bernilai sama, maka sekolah dapat menambahkan kriteria berupa prestasi akademik. Siapa di antara mereka yang memiliki prestasi akademik, maka merekalah yang bisa dimasukkan dalam siswa eligible. Hanya jika terdapat nilai yang sama pada batas akhir ya. Gitu. Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi yang diumumkan pada tanggal 28 Desember nanti. Baik, ini di SNBP. Oke, kita lanjut ke UTBK SNBT. Nah, ada latar belakangnya. Kemudian biayanya ya cuma 200.000. Kali ini tesnya cuma satu ya, skolastik saja. Tidak ada tes yang lain. Kemudian tujuannya pelaksanaan tes ini, lalu ketentuan umumnya hanya bisa ikut satu kali saja. Nah, nanti ada penambahan nilai juga berdasarkan kriteria lain dari masing-masing perguruan tingginya. Persyaratan yang bisa ikut ya, sudah pernah buat akun, nanti ada jadwalnya ya, dan seterusnya. Materinya apa saja? Ada TPS, kemudian ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada pengenalan matematika. Kembali ada portofolio juga. Nah, di sini ada menu unduhan ya. Kita lihat, kita buka di tab baru. Oh ya, ini yang bersumber dari website LTMPT sebelumnya ya. Nah, ini ada format-formatnya, contoh-contohnya yang bisa teman-teman download dan baca ya. Silahkan, ini bisa dipenuhi atau disiapkan dari sekarang khusus buat yang memilih jurusan olahraga atau seni saja ya. Jika tidak perlu. Ini tahapan-tahapannya mulai dari registrasi, login, memilih menu verifikasi dan validasi data, kemudian mendaftar, membayar, cetak kartu, dan ikut ujian nantinya. Pilihannya bisa memilih 2 program studi juga ya. Nah, kali ini bebas seperti tahun sebelumnya. Kalau tadi harus salah satunya ada di sini, yang ini boleh. Misalnya yang di sini Negeri Malang, yang di sini Universitas Gajah Mada misalnya. Di sini pilih farmasi, di sini pilih kedokteran, boleh. Nah, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke menu berikutnya apa? Oke, ada contoh soal. Nah, menarik kali ini karena ini tesnya baru ya. Ada perubahan-perubahan cukup signifikan. Teman-teman bisa membaca item atau penjelasan di sini ya. Ada tes skolastik dan tes literasi. Dimulai dari tes potensi skolastik, ada penalaran umum. Ya, terdiri dari 10 soal, induktif, deduktifnya 10 soal, kuantitatifnya 10 soal. Dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Silahkan dipahami nih ya, khususnya para pejuang nih ya, para pejuang untuk yang tes nih. Bagaimana dengan yang nanti bisa data rapot? Tetap harus belajar ini, alangkah baiknya, supaya bisa mempersiapkan plan B nya jika nanti dinyatakan tidak lulus yang jalur prestasi. Jadi belajar juga tetap ya. Oke, ada pengetahuan kuantitatif, ada tes literasi, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada 30 soal, 45 menit, dan bahasa Inggris ada 20 soal. Ada kompetensi kebahasaan, strategi kognitif. Oke, ada juga penalaran matematika. 20 soal, waktunya 30 menit. Nah, ini teman-teman sangat disarankan untuk membacanya ya, supaya punya pemahaman yang lebih jelas. Nah, terus bagaimana nih? Bisa nggak kita spill soal-soalnya? Boleh. Sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Nah, kita contoh nih, kita ketik aja, jadi nggak harus buat akun ya. Semanam sama Rinda misalnya. Lanjutkan. Kita mau pilih yang mana nih yang mau kita kerjakan. Misalnya pengetahuan kuantitatif. Oke. Ini bisa dikerjakan, jawab, selanjutnya. Oke, kerjakan sampai nanti soal yang ke-10. Ya, nanti juga ada kemungkinan besar karena ada hasilnya, supaya dapat teman-teman bisa koreksi lagi dan pelajari, dan ini bisa diikuti beberapa kali.
Misalnya mau coba ganti soal, cukup close aja, kita isi lagi, kita pilih materi tes yang lain, misalnya penalaran umum ya, ini bisa dipilih dan seterusnya. Oke, sangat disarankan untuk dicoba dilaksanakan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke jadwal. Nah, ini untuk jadwal yang jalur prestasi akan ada pengumuman kuota. Ini ada masa sanggah nih, artinya kalau misalnya kuota yang diumumkan ternyata tidak sesuai, pihak sekolah bisa komplain ya, menyanggah data tersebut untuk bisa diperbaiki datanya sebelum tanggal 17 Januari. Lalu sekolah membuat akun, siswa juga membuat akun di sini. Nanti ada penetapan siswa eligible, pengisian nilai, pendaftaran dan pengumuman. Sedangkan untuk jadwal UTBK seperti ini juga. Hasil UTBK juga bisa didapatkan ya, tapi sayangnya ya setelah diumumkan tanggal 20 Juni baru nanti hasil nilainya didapatkan di tanggal 26 Juni sampai dengan 31 Juli. Nah, lanjut kita lagi ke menu berikutnya, daftar PTN. Nah, ini adalah daftar PTN, tempat teman-teman bisa mengecek nilai kuota dan tingkat persaingan dari tiap jalur ya. Nah, ini untuk yang jalur prestasi dan ini untuk yang jalur tes tulisnya. Nah, biar mendapat tampilan yang lebih luas, teman-teman bisa arahkan mouse-nya ke daftar PTN, lalu klik kanan, buka di tab baru, supaya hasilnya lebih wide. Saya coba simulasikan ya. Misalnya kita mau cari tahu tentang kampus Mula Warman nih. Oke, kita lihat jurusan kesehatan masyarakat misalnya. Di sini kita bisa lihat daya tampungnya. Nah, tapi kali ini nanti semua jurusan sudah bisa daftar ya. Jadi tidak bisa, bukan hanya IPA saja, tapi IPS juga bisa di sini. Ini adalah jumlah peminatnya dan ini yang diterima. Persentasenya adalah adalah tampilan untuk tingkat persaingannya yang cukup ketat ya. Semakin kecil persennya maka semakin ketat tingkat persaingannya. Begitupun yang soshum, teman-teman bisa lihat juga. Nah, untuk yang Poltek juga bisa teman-teman lihat juga, tinggal dibuka di tab baru. Caranya sama ya, caranya sama, tinggal kita klik saja, nanti akan terlihat kuotanya di samping kanannya. Yang sedikit berbeda adalah pada tampilan yang tes tulis ya. Kita lihat ini, di sini kita bisa lihat akan ada selain data pendaftar juga ada yang diterima. Nanti kita bisa lihat jumlah pendaftarnya itu dari mana saja sih. Nah, ini dari tiap-tiap daerah. Nah, ini adalah pusat UTBK-nya, kampus-kampus yang menjadi penyelenggaranya. Juga ada untuk yang tunanetra, yaitu di kampus mana saja. Jadi terfasilitasilah teman-teman kita yang disabilitas. Nah, ada juga menu unduhan. Di sini kita bisa lihat setelah launching kemarin ada siaran persnya. Nah, dan juga ada bahan presentasinya. Kurang lebih informasinya sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini ada pengumuman kuota jalur prestasi 20%, yang tes tulis 40%, kemudian yang mandiri maksimal 30%. Ini pembuatan akun nanti baik sekolah maupun siswa. Ini penjelasan tentang PDSS, persyaratannya nanti baik sekolah, peserta maupun jurusan. Tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan di awal. Ketentuan pemeringkatan, ini portofolionya, ini jadwalnya juga
yang untuk jalur prestasi. Lanjut ke UTBK, ini materi tesnya, persyaratan peserta, pembayaran, mekanisme pembayaran akan diumumkan lagi tahapannya. Total waktu tesnya ada 195 menit. Ini materi-materinya, ini cara pembuatan akunnya. 74 pusat UTBK di seluruh Indonesia. Ini gelombang 1 dan gelombang 2 jadwalnya. Nanti waktu kita mendaftar, sistem akan memilihkan kita masuk di gelombang 1 atau gelombang kedua. Jadi tanggalnya tidak bisa kita pilih ya. Satu tanggal ada 2 sesi, pagi dan siang. Nanti juga itu ditetapkan oleh sistem. Ada WIB, ada WITA, ada WIT ya, WIT. Ini ketentuan SNBT yang tes tulisnya. Jumlah jurusan yang bisa dipilih sama 2 ya. Intinya harus merdeka dan bertanggung jawab. Jadi jangan sembarangan pilih. Tetap penuh pertimbangan pemilihannya. Ini jadwalnya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan KIP kuliah itu khusus buat yang kurang mampu ya. Jadi punya semangat yang tinggi untuk kuliah tapi secara ekonomi masih masuk kategori yang kurang mampu. Nah, itu sangat diharapkan agar bisa mendaftar terlebih dahulu di website KIP kuliah. Nah, silakan kunjungi website KIP kuliah. Nanti ada bikin akun juga di sini, ada panduannya juga yang bisa di-download. Perkiraan baru bisa di-launching sekitar bulan Februari ya. Nanti untuk jadwalnya kemungkinan untuk yang jalur SNBP sekitar 13 Februari sampai 27, tergantung jadwal yang baru. Ini untuk yang tes tulisnya. Silakan dipantau terus ini ya. Lanjut lagi. Oke, ini sekretariatnya. Jangan lupa untuk follow media sosial resminya ya, karena sekarang banyak yang macam-macamnya. Oke, yang terakhir adalah kontak. Oke, ini ada media sosial resminya, nanti silakan jangan lupa untuk di download. Ya, saya kira itu saja dulu untuk pemaparan pada kali ini. Dalam video kali ini semoga bermanfaat. Semangat buat para pejuang-pejuang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Jalankan semua ikhtiarnya, berdoa jangan lupa. Saya akhiri, kurang dan lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.